beberapa hari ini teman-teman di kecamatan sedang melaksanakan rapat pleno rekapitulasi, dan kami juga memantau pemberitaan teman-teman wartawan yang berkaitan dengan pemberian informasi yang terkait dengan hasil sementara perolehan masing-masing peserta pemilu. Jadi kami hanya ingin menegaskan dari Bawaslu, sejak 2 hari yang lalu kami sudah keluarkan instruksi kepada jajaran di tingkatan kecamatan bahwa tidak boleh menggunakan Sirekap sebagai acuan perolehan suara masing-masing peserta pemilu. Saat ini pleno yang dilakukan di tingkat kecamatan itu menggunakan metode manual dengan menggunakan rumus PDF berumus. Itu alat kerjanya sudah kami kirimkan dan kami sudah menyetop pleno-pleno yang masih menggunakan basis Sirekap. Kami di Bawaslu secara tegas menyampaikan bahwa masyarakat tidak boleh menggunakan, masyarakat ataupun peserta pemilu itu tidak menggunakan data yang ada pada Sirekap ini sebagai acuan perolehan suara. Sebab di Sirekap ini kami dari Bawaslu tidak mempercayai autentifikasi suara atau perolehan suara yang diperoleh oleh masing-masing peserta pemilu. Alasannya, kami sudah melakukan beberapa pengujian terhadap aplikasi Sirekap ini. Itu suara yang telah direkap berdasarkan plano itu berubah, tidak sesuai. Saya beri contoh, di TPSA si parpol ini mendapatkan suara 10. Setelah dilakukan submit dan kami ngecek kembali, itu dia berubah, kadang berkurang dan kadang juga bertambah. Jadi aplikasi ini karena dia hanya alat bantu, tidak boleh dijadikan rujukan sebagai bahwa inilah data atau inilah perolehan suara untuk masing-masing peserta pemilu. Olehnya itu ini penting kami sampaikan bahwa jangan sampai masyarakat atau peserta pemilu menggunakan atau mengacu pada data yang ada pada Sirekap sebagai bahwa inilah perolehan suara kita. Karena saat ini pleno masih berjalan, kita juga belum tahu perolehan masing-masing peserta pemilu ini berapa, sehingga kami meminta kepada masyarakat untuk tidak menjadikan Sirekap itu sebagai acuan. Sirekap ini hanya alat bantu, tetapi yang kami gunakan di dalam pleno itu adalah data manual. Jadi data manual berdasarkan C plano. Ini penting karena ini kami lihat di beberapa daerah pemilihan itu perolehan suara masing-masing saling klaim antara peserta pemilu dengan merujuk data yang ada pada Sirekap. Padahal di Sirekap ini pertama kalau kita lihat itu belum 100%, yang kedua itu bukan menjadi rujukan untuk data yang ada. Yang kami pakai adalah data manual berdasarkan C plano yang kami input kembali di dalam alat kerja, yang itu kami dapat pertanggungjawabkan keaslian suaranya. Nah, sehingga jangan sampai ini memunculkan persepsi atau presiden buruk di peserta pemilu di Kabupaten Konawe, karena plenonya masih jalan. Nanti yang menentukan adalah rapat pleno yang dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu, dan disitulah akan ditetapkan siapa peserta pemilu pemenang di Kabupaten Konawe. Baik, Pak, ini kan sejauh ini masih berjalan plenonya di kecamatan. Apakah ada daerah atau desa kelurahan yang berpotensi kembali untuk dilakukan PSU atau seperti apa perkembangannya? Kalau dari laporan teman-teman di kecamatan terkait dengan jalannya pleno hari ini, itu belum ada. Tetapi potensi selalu ada karena tahapannya masih jalan. Apabila nanti di ujung atau di mana teman-teman akhirnya menemukan ada dugaan pelanggaran yang mengarah kepada PSU, itu baru bisa dikeluarkan lagi. Tetapi harus ada kajian yang mendalam. Jadi
PSU ini rekomendasi pemungutan suara ulang ini tidak ujuk-ujuk dikeluarkan tanpa dasar hukum yang kuat. Harus dia terpenuhi unsurnya 4 pasal aja. Berarti baru satu nih Pak yang desa yang dikeluarkan rekomendasi untuk Sejauh PSU. ini di Kabupaten Konawe yang kami keluarkan rekomendasi PSU-nya cuma 1, yaitu Desa Baru TPS 02 Desa Baruga Kecamatan Onggeduku Barat. Hasil pengawasan Bawaslu sendiri itu sudah ditemukan selisih suara? Iya. Kami dengan data yang ada itu di Sirekap itu memang ada, dan sering kami menemukan data yang sudah di-input sebelumnya ketika di rapat pleno itu selisihnya agak jauh. Perbedaannya agak jauh dengan yang ada di C Plano. Itu pada saat kami monitoring sudah beberapa hari ini kami menemukan soal-soal yang seperti itu, sehingga muncullah instruksi dan diakui oleh KPU RI pada saat Zoom dengan Bawaslu RI bahwa memang Sirekap ini mengalami serangan atau mungkin kalau bahasa lainnya mungkin di hacker atau apa, itu mengalami serangan sehingga ada spam. Saat ini kan informasi dari teman-teman KPU, mereka juga sudah diperintahkan untuk membersihkan spamnya. Sudah diotak-atik. Itu menunjukkan bahwa aplikasi Sirekap ini itu bisa diotak-atik. Meskipun sudah tersubmit, itu masih bisa dibongkar ulang. Sehingga autentifikasi suara yang ada, yang sudah diinput di dalam Sirekap ini tidak bisa dijamin. Karena berubah. Ada yang kurang, kadang berlebih. Kita kasih contoh, ada salah satu peserta pemilu itu nilai suaranya misal 20.000. Saat ini kalau kita pantau di Sirekap itu dia kurang dari nilai itu. Sehingga ini menunjukkan bahwa Sirekap ini tidak menjamin, tidak ada jaminan bahwa data yang terupload di Sirekap ini itu adalah data yang real. Sekali lagi kami tegaskan, saat ini baik teman-teman KPU dan Bawaslu belum ada pemenang peserta pemilu di publik. Jika akhirnya nanti KPU kemudian Bawaslu melakukan rapat pleno untuk menetapkan pemenang peserta pemilu di Kabupaten Konawe, yang itu datanya akan berubah, akan beda dengan yang ada di Sirekap, yang otomatis akan memunculkan presiden bahwa atau opini bahwa KPU dan Bawaslu ini tidak bekerja profesional, artinya berlaku curang. Bawaslu secara kelembagaan menjamin bahwa suara masing-masing peserta pemilu itu original, sesuai yang didapatkan di dalam TPS, tidak akan pernah berubah. Saya jamin, dan kami juga sudah instruksikan kepada jajaran di kecamatan untuk betul-betul memantau proses rekapitulasi ini dengan mencocokkan data berdasarkan plano. Tidak menggunakan data Sirekap, tidak menggunakan data lain di luar dari data yang ada di plano. Karena kami ingin menjamin suara yang didapatkan berapapun jumlahnya oleh peserta pemilu itu dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga memang ini kami hanya ingin memastikan bahwa pemilu yang sudah kita laksanakan di Kabupaten Konawe ini berjalan sesuai dengan aturan dan norma-normanya. Itu saja mungkin teman-teman yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi kami tekankan bahwa jangan pernah kami meminta pada masyarakat untuk tidak menggunakan data Sirekap ini sebagai acuan. Jadi penekanan ini berlaku khusus Kabupaten Konawe atau secara nasional? Kalau ini untuk Sirekap itu berlaku nasional. Ini berdasarkan arahan instruksi dari Bawaslu RI yang diturunkan ke provinsi, kemudian provinsi turun ke kabupaten sampai ke tingkat kecamatan. Sehingga memang ini serentak dilaksanakan, pleno itu dilakukan dengan cara manual. Jadi menghitung. Dan ketika ditemukan ada selisih antara C hasil dan C plano, maka langkah yang dilakukan adalah mengeluarkan rekomendasi perhitungan suara ulang. Jadi surat suara itu dihitung kembali di masing-masing untuk masing-masing TPS, dan hasil perhitungan inilah yang akan menentukan. Di C planonya mungkin akan selisih berubah, maka
C plano dan C hasil mengikut dari hasil perhitungan yang dilakukan. Itu kalau terjadi selisih. Sehingga di beberapa kecamatan kami melihat memang sudah ada beberapa kecamatan yang mengeluarkan rekomendasi perhitungan suara ulang untuk memastikan bahwa tidak ada selisih, dan ketika terdapat perbedaan itu bisa ada dasarnya yang kuat untuk menentukan ini kita mau percaya yang mana. Jadi kalau sekarang itu instruksi, kami juga sudah instruksikan sejak 2 hari yang lalu, memerintahkan kepada teman-teman Panwascam jangan menggunakan basis Sirekap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.